Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Saya Muhammad Rafi Zakaria akan mengajak teman-teman online untuk mengunjungi Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum masuk ke area museum, kita diwajibkan membeli tiket masuk seharga Rp5.000. Berdasarkan artikel yang dikutip dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Satria Mandala merupakan museum khusus yang didirikan untuk mengingat sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto. Hasil wawancara dengan pengurus museum ini dahulu adalah tempat tinggal dari Nyonya Dewi Soekarno yang dijadikan cagar budaya lalu diubah menjadi Museum Satria Mandala. Setelah dari pintu masuk, kita akan memasuki ruangan panji-panji. Di dalam ruangan ini, di sebelah kanan terdapat lambang TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu di depannya ada teks proklamasi yang terukir dari batu marmer, serta ada lukisan wakil presiden dari masa ke masa. Setelah memasuki ruangan panji-panji, kita akan memasuki ruang diorama 1 yang menampilkan lukisan masa revolusioner, masa parlementer, dan masa Orde Lama. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan Urip Sumoharjo. Di dalam ruangan ini kita dapat melihat lukisan Jenderal Urip Sumoharjo yang sedang naik kuda, lampu minyak yang sering digunakan oleh Jenderal Urip Sumoharjo, alat pengukur jarak, arloji, peta, tanda kehormatan, serta SK pengangkatan beliau menjadi Kepala Staf TKR. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan Jenderal Sudirman. Di dalam ruangan ini kita akan melihat relik yang berupa pedang, tanda pangkat, kancing baju, surat kematian, tanda jasa, tanda jabatan, tungku, lampu, telepon, hingga tandu yang digunakan ketika Jenderal Sudirman bergerilya melawan Belanda. Setelah dari ruangan Jenderal Sudirman, kita akan memasuki ruang tanda jasa. Di dalam ruangan ini, kita dapat melihat medali-medali penghargaan yang diberikan kepada orang yang berjasa membela negara. Serta kita dapat melihat berbagai jenis bintang, lencana, lengkap dengan pakaian yang pernah digunakan pada zaman dahulu yang digunakan oleh TNI. Selain itu juga kita dapat melihat gambar-gambar Jenderal TNI dari masa ke masa, mulai dari Jenderal Sudirman hingga Jenderal Andika Perkasa. Setelah dari ruang tanda jasa, kita akan memasuki ruangan senjata. Di ruangan ini terdapat koleksi-koleksi senjata dari era 1945 sampai 1949 dan juga koleksi senjata dari era 1990 hingga saat ini. Ada senapan mesin, lontar granat, meriam lapangan, dan persenjataan berat dan ringan di lapangan, serta ada persenjataan berat dan ringan lainnya. Ada sederet senapan AK-47 dan senapan M16 di lemari kaca. AK-47 adalah senapan serbu yang diproduksi oleh negara Rusia dan sangat populer di dunia karena mudah dioperasikan di berbagai medan tempur. Sementara senapan M16 adalah senapan produksi Amerika Serikat yang walaupun lebih ringan dari AK-47 namun lebih rumit digunakan. Di dalam ruangan ini juga terdapat miniatur meriam dan juga tank Scorpio atau FP11 buatan Inggris. Tank jenis ini merupakan kendaraan militer yang cepat, tangkas, dan dapat dibawa dengan pesawat udara terbuat dari bahan utama aluminium dan dipersenjatai dengan senjata meriam 76 mm. Setelah keluar dari ruangan senjata, kita akan memasuki area Taman Dirgantara. Ada banyak jenis pesawat yang kita lihat di Taman Dirgantara ini. Salah satunya adalah pesawat P-51 Mustang buatan Amerika atau yang dijuluki sebagai si kuda liar atau si cocor merah. Pesawat ini merupakan pesawat yang banyak dipakai pada masa Perang Dunia Kedua. Di lingkungan TNI Angkatan Udara, si cocor merah telah melahirkan sejumlah penerbang hebat seperti Marsikal TNI Romli dan Marsikal TNI Leo Watimera. Dan banyak sekali jasa yang diberikan kepada si cocor merah berupa dukungan pasukan darat, laut dalam berbagai operasi. Beberapa operasi udara pernah dilakukan oleh pesawat P-51 Mustang ini. Salah satunya adalah operasi Tegas di Sumatera tahun 1955 dalam penumpasan separatis PRRI atau Permesta. Kemudian ada juga operasi Sambar Kilat di Kalimantan Barat tahun 1966 dalam menumpas gerakan T30 SPKI yang menamakan dirinya sebagai PGRS garis miring Paraku. Ada juga operasi Trikora di Irian Barat dalam rangka membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Sekian dari vlog video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye bye.